Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para guru hebat semua. Iya, saya sangat bangga berdiri di hadapan para guru hebat ya, yang Masya Allah hari ini di tengah kesibukannya yang begitu padat, tapi merelakan dirinya gitu untuk datang ke sini dan belajar bersama. Nah, seperti yang Ibu Guru lihat di sini, saya akan memberikan pelatihan terkait bagaimana sih cara merancang media pembelajaran yang menarik dan juga efektif. Nah, sebelum dimulai, baiknya kita memulai acara kita ini dengan berdoa dulu. Iya, dan jangan lupa untuk memperhatikan safety induction-nya. Kalau para guru sekalian duduk, maka duduklah dengan keadaan yang nyaman. Dan kalau para guru hebat berada di depan laptop, maka pastikan jarak pandangnya sekitar 30 cm. Dan kita juga untuk memastikan safety induction-nya, temperatur, kelembapan, dan juga pencahayaannya harus cukup dan berada di ruangan yang tidak terlalu bising. Dan harap nanti ketika para guru ini merasa lelah, diizinkan untuk melakukan peregangan sesekali ya. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nur Lutofah, biasa dipanggil Dwi atau Dwi Nur ya, karena nama Dwi itu sangat pasaran sekali gitu. Jadi untuk pembedanya para guru bisa memanggil saya Dwi Nur. Dan sedikit perkenalan, saya ini adalah orang yang suka belajar setiap hari. Jadi saya berdiri di sini tuh bukan karena saya hebat gitu, bukan. Tapi karena saya juga orang yang suka berbagi gitu, berbagi pengetahuan ya khususnya gitu. Nah, kenapa? Karena saya yakin dengan dua hal tadi, suka belajar dan juga suka berbagi, itu akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Salam kenal ya semuanya. Nah, apa sih tujuan kita dari belajar tentang merancang media pembelajaran hari ini? Saya yakin para guru sudah pernah membuat media pembelajaran? Iya, pasti sudah ya. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Jadi bukan benar-benar memulai semuanya dari baru, tapi kita tingkatkan lagi. Karena sebelumnya sudah pernah, pasti sekarang perlu ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik. Nah, yang pertama kita harus tahu media pembelajaran tuh kenapa sih penting gitu untuk proses pembelajaran kita. Selain itu kita juga perlu tahu keterampilan apa saja yang bisa menjadikan media pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan juga menarik. Dan yang terakhir pasti gimana caranya nih supaya motivasi kita dan juga kreativitas kita itu jadi meningkat hingga akhirnya kita nggak merasa terbebani lagi untuk membuat media pembelajaran. Nah, sebelum kita meluncur ke tadi tuh, tujuan-tujuan kita tadi, kita perlu tahu dulu, media pembelajaran tuh apa sih? Ada yang tahu? Nah, iya betul. Media pembelajaran itu adalah pesan, perasaan yang bisa kita sampaikan ke peserta didik kita gitu. Dan gimana caranya media ini tuh bisa menggambarkan semua itu dengan jelas kepada peserta didik kita. Selain itu, kita juga harus tahu kenapa ini tuh fungsinya tuh sangat penting gitu. Nah, nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, oh yang penting ada gitu, buat di RPP, oh ada gitu. Tapi enggak, di sini kalau misalnya kita tahu media pembelajaran itu sangat bermanfaat, fungsinya bisa tadi menyampaikan materi pelajaran, kemudian yang kedua meningkatkan motivasi peserta didik, yang ketiga tuh bahkan pemahaman ke materi pembelajaran yang kita bawa tuh jadi lebih nyantol gitu di otak. Dan yang keempat adalah meningkatkan hasil belajar. Itu yang sangat kita harapkan bukan sebagai guru. Dan yang terakhir adalah memperkaya pengalaman belajar para peserta didik kita. Nah, kira-kira nih dari jenis-jenis media pembelajaran yang ada 5 di sini, para guru lebih suka pakai yang mana nih? Interaktif, audiovisual. Iya. Iya, betul, media cetak. Kira-kira yang sudah dimiliki oleh semua peserta didik yang mana nih? Iya, betul, media cetak. Dan itu sepertinya di kebanyakan sekolah
sangat diwajibkan gitu ya untuk minimal punya 1 per mata pelajaran. Nah, sekarang setelah kita tahu jenis-jenis media pembelajaran itu apa aja, kita perlu tahu kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, di sini media visual itu adalah sesuatu yang bisa dilihat gitu ya. Kelebihannya benar, jadi bisa anak-anak jadi mudah paham, lebih menarik gitu karena terlihat tampilannya, dan bahkan bisa memvisualisasikan sesuatu yang abstrak. Tapi kekurangannya hampir sama nanti dengan kekurangan media yang lain. Biasanya kalau misalnya kita mau buat media visual itu kalau misal alat dan bahan yang nggak ada itu akan sulit. Belum lagi dengan waktu kita yang padat atau bahkan biaya yang dibutuhkan untuk mencetak seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada media audio. Ada yang tahu contohnya apa aja? Rekaman suara. Iya, betul, rekaman suara. Kira-kira dari ibu-ibu di sini ada nggak sih yang pernah bikin podcast gitu? Iya, belum ya? Nanti mungkin bisa dicoba. Kenapa? Karena ada kelebihannya nih, teman-teman. Kelebihannya apa? Kadang ada anak siswa itu yang males baca buku. Ngelihat teksnya aja, banyak banget, buang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita, bahkan di masa kini tuh ada namanya buku yang dibaca pakai suara gitu. Jadi benar-benar membantu untuk siswi yang sangat kesulitan dalam membaca. Nah, tapi lagi-lagi pasti ada kekurangannya. Nah, untuk yang selanjutnya ada media audio visual. Nah, ini yang paling favorit ya. Biasanya kita tuh gampang buat menemukan media ini di YouTube seperti itu ya, karena berkaitan dengan film, kemudian juga ada video seperti itu. Dan benar, kelebihannya itu sangat membantu peserta didik untuk memahami materi yang benar-benar kompleks. Tapi lagi-lagi kadang ada guru yang merasa video itu tuh nggak sesuai dengan visi misi kita gitu, atau bahkan kontennya kurang sesuai dengan materi kita seperti itu. Nah, ini nih yang paling disenengin sama anak-anak, media interaktif. Siapa sih yang nggak suka main game? Ya nggak? Bener, pasti namanya anak-anak aja kalau udah pegang gadget tuh yang dipegang ya main game gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Kita bisa nggak sih buat media pembelajaran game? Nah, bisa. Nanti insya Allah akan saya sampaikan gimana cara membuat media interaktif seperti ini. Karena pasti anak-anak itu sangat termotivasi gitu untuk belajar karena dia berada di posisi yang bukan posisi pasif dengar tapi juga aktif seperti itu. Dan terakhir ini adalah media cetak yang tadi seperti para guru hebat sampaikan bahwa anak-anak tuh biasanya punya ini loh gitu. Memang kelebihannya sangat mudah digunakan, mudah didapatkan, bahkan juga bisa digunakan untuk belajar mandiri. Tapi lagi-lagi kekurangannya ini menjadi media yang kurang interaktif buat anak-anak gitu. Bahkan kurang lengkap juga. Kalau misalnya tidak ada di buku itu ya sudah, dia akan bingung untuk cari kemana ya, gitu kan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh kekurangannya, kelebihannya dari media pembelajaran yang tadi. Tinggal bagaimana nih cara menentukan atau faktor-faktor apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Bisa dilihat di sini ada 4 faktor. Faktor yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Contoh, kalau misalnya kita mau ngejelasin tentang bagaimana proses terjadinya tsunami, nggak mungkin kan kita bawa anaknya ke laut, terus nungguin tsunami datang gitu, nggak mungkin. Nah, akhirnya kita bisa pilih media yang paling memungkinkan untuk belajar itu. Dan kita juga bisa dari faktor karakteristik peserta didik. Kalau misalnya anak didik kita sudah besar ya kita pilihkan film yang dokumenter, yang real example-nya gitu kan. Tapi kalau misalnya anaknya SD ya kita pilihkan media-media yang banyak gambarnya, kartunnya seperti itu. Dan yang pastinya yang ketiga adalah sumber daya yang tersedia. Jangan sampai kita memaksakan diri nggak ada terus akhirnya nggak jadi bikin media deh gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir ada keterampilan guru nih. Gimana kita kreatifnya untuk menciptakan media pembelajaran tuh yang bisa kita buat gitu, kita sediakan seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya nih teman-teman, sebelum kita melangkah lebih lanjut, bagaimana cara merancang media pembelajaran yang benar-benar kita butuhkan, yang benar-benar kreatif dan efektif, teman-teman bisa buat ini dulu.
masing-masing. Silahkan dibuat dulu draftnya, tujuan pembelajarannya apa yang mau dipilih, kemudian media yang dipilih apa, dan alasan pemilihan media itu tuh apa, gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, akan saya jawab nanti. Nanti di akhir sesi akan ada post test ya. Iya. Baik, terima kasih atas perhatiannya para guru hebat semua. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.